Halo semua, selamat datang di podcast Bincang PKM. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap semangat kuliah dan tugasnya ya. Kenalin, nama aku Valen. Di sini kita akan berbincang tentang bidang PKM Karsa Cipta. Di sini aku sudah bersama dengan pembicara yang tahu banget nih tentang PKM Karsa Cipta. Namanya adalah Mas Wahyu, yang pernah lolos pendanaan PKM 2021 dan saat ini sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Fisika. Halo Mas Wahyu, gimana kabarnya? Halo Mas, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Mas akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah. Selain itu juga melanjutkan proyek yang sempat diajukan ke PKM bersama Smart Agriculture-nya UGM. Oh, berarti udah melanjutkan proyek ya? Ya. Nah, sebelum kita bahas yang lain nih, Mas Wahyu kan udah punya pengalaman bidang PKM Karsa Cipta. Mungkin Mas Wahyu bisa jelasin nih, PKM Karsa Cipta itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau kita berbicara tentang PKM itu sendiri kan program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Di situ ada beberapa bidang, salah satunya itu bidang Karsa Cipta. Jadi PKM Karsa Cipta ini sebuah bidang PKM yang nantinya harapannya dari para peserta PKM KC ini bisa menghasilkan suatu sistem, suatu program ataupun suatu aplikasi serta suatu prototipe yang dia itu bekerja secara konstruktif yang nantinya sebuah program yang dibuat itu bisa bermanfaat bagi para masyarakat, bagi para pengguna. Tetapi bedanya PKM KC dengan PKM penerapan IPTEK dan penerapan pengabdian masyarakat ini, kalau PKM KC ini harapannya nanti sebuah produknya itu bisa dimanfaatkan oleh para peserta yang mengajukan PKMPI dan PKMPM. Jadi bisa diterapkan dan bisa diabdikan kepada masyarakat. Mungkin secara umum seperti itu. Jadi PKM Karsa Cipta ini menciptakan produk yang kemungkinan diaplikasikan ke masyarakat gitu ya Mas? Iya. Oke. Ada alasan khusus nggak sih Mas kenapa pilih PKM KC? Kenapa nggak bidang PKM yang lain? Dan apa motivasi Mas Wahyu pilih PKM KC? Kalau untuk saya sendiri bersama tim itu memilih bidang PKM KC karena kita tahu dari Indonesia itu sebenarnya potensi dan keanekaragaman sumber dayanya itu kan sangat luas Mas, sangat tinggi. Tetapi kita sadar bahwa Indonesia itu masih belum menerapkan beberapa teknologi terhadap setiap bidang yang memiliki potensi luas, sehingga ketika teknologi itu tidak bisa diterapkan atau belum diterapkan pada suatu bidang yang berpotensi, nantinya dari setiap bidang itu tidak bisa memberikan manfaat yang lebih Mas bagi para masyarakat serta bagi pemerintah Indonesia sendiri. Oleh karena itu kami bersama tim itu memilih bidang PKM KC. Harapannya kita bisa menerapkan sebuah teknologi. Salah satunya kalau dari tim kami itu menerapkan teknologi di dalam bidang pertanian. Karena kita sadar Indonesia itu negara agraris, tapi kenapa sampai saat ini Indonesia itu masih menerapkan sistem impor yang tinggi. Padahal kalau kita bisa menerapkan sebuah teknologi, memanfaatkan sumber daya yang ada, kita akan menjadi negara yang maju di sektor agraris. Oleh karena itu menjadi motivasi tim kami supaya Indonesia itu bisa menerapkan sebuah teknologi tepat guna yang nantinya bisa mendukung sustainable agriculture di Indonesia. Seperti itu Mas. Indonesia ini punya potensi besar sekali ya untuk teknologi ini. Nah, buat cari topik proposal itu gimana sih Mas? Ada cara tertentu nggak? Atau hal-hal apa saja yang Mas lakukan untuk menemukan latar belakang proposal? Untuk kita membuat suatu ide, suatu program di bidang PKMKC itu sebenarnya kita bisa berjalan atau bergerak dari lingkungan sekitar kita sendiri Mas. Kalau tim kami itu kita bergerak dari lingkungan petani yang pemberian pupuknya itu masih istilahnya itu pakai insting gitu Mas, sing penting mantep gitu kan kalau pertanyaan sekarang. Nah itu bisa menjadi latar belakang apakah dari sebuah insting tersebut terjadi pemborosan yang sangat tinggi atau pemborosan pemberian pupuk yang rendah, itu perlu diteliti lagi sehingga itu menjadi latar belakang dari tim kami untuk memunculkan teknologi supaya pemberian pupuk itu bisa efisien dan efektif serta hasilnya itu tetap meningkat dan tetap memberikan hasil yang maksimal. Jadi kalau untuk teman-teman jika ingin mencari ide atau
memaparkan sebuah ide ke dalam bidang PKM itu bisa bergerak dari kehidupan lingkungan teman-teman sendiri. Karena PKM sendiri kan harapannya bisa memberikan manfaat bagi para masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk judul proposal Mas Wahyu ini kan kalau nggak salah ya, peningkatan efisiensi produktivitas padi berlandaskan pertanian presisi dengan tabur 21. Yeah. Nah, info nih teman-teman, tabur 21 itu adalah nama alat sensor pendeteksi kadar NPK, pH dan kelembapan tanah pertanian yang dikembangkan oleh Mas Wahyu dan timnya. Nah itu gimana sih kok Mas kok bisa kepikiran buat ambil topik ini? Nah kalau untuk kepikiran itu ya dulu dari kakek saya sendiri kan seorang petani, tapi saya ketika melihat di lapangan atau terjun ke lapangan itu melihat kakek saya itu dalam memberikan pupuk itu masih seenaknya, masih pakai feeling. Iya, pakai feeling, pakai insting gitu kan. Jadi saya merasa bahwa ini tuh sebuah pemborosan, karena kan kalau tanaman itu diberikan pupuk yang kurang itu juga nanti kadar-kadar unsur haranya untuk menopang perkembangan dan pertumbuhan itu kan kurang, Mas. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kelebihan itu kan juga tidak baik. Itu akan menimbulkan hal-hal atau akan berefek pada tanaman padi itu sendiri. Oleh karena itu kita kepikiran untuk menciptakan sebuah sensor yang itu bisa mendeteksi gimana sih kandungan unsur hara, terus faktor kelembapan, dan kandungan pH atau tingkat keasaman dari sebuah tanaman padi itu dengan menggunakan sensor. Jadi kalau kita tahu di Jepang itu kan teknologi sensor pertanian sangat maju, tapi di Indonesia itu belum ada sama sekali yang bisa diterapkan. Oleh karena itu tim kami berusaha membuat suatu alat, suatu prototipe yang bernama tabur 21 yang tujuannya itu untuk mendeteksi kandungan unsur hara, kelembapan dan pH sehingga para petani itu bisa memberikan perlakuan yang tepat, Mas, pada tanaman padinya. Karena kita ini kan mahasiswa pertanian ya Mas, kira-kira ada saran nggak Mas nih topik seputar pertanian yang bisa diangkat buat jadi proposal, atau mungkin topik yang lagi hangat nih tentang pertanian yang bisa kita gali lagi lebih dalam? Ya mungkin setelah saya bersama tim riset itu kemarin sebenarnya ada beberapa sektor yang dari Bapak Presiden itu mandatkan kepada para mahasiswa. Jadi kalau Mas tahu kan yang muda jadi petani. Nah, jadi sebenarnya dari kata tersebut kita bisa memperoleh banyak ide, Mas. Karena kita sebagai pemuda itu harus bisa menerapkan teknologi. Mungkin dari teman-teman mungkin agri-teknologi, agribisnis itu bisa membuat suatu ide nantinya bagaimana sih kita itu bisa mendapatkan subsidi pupuk. Padahal kan kalau kita tahu di lapangan subsidi pupuk itu semakin tahun semakin turun. Nah, itu gimana supaya petani itu tetap mendapatkan subsidi, entah itu nanti dari teman-teman pertanian itu bisa membuat inovasi pupuk dari mungkin limbah jagung itu kan juga bisa diproses menjadi pupuk tambahan sebagai pupuk organik, terus mungkin dari kotoran itu bisa dihybrid dengan pupuk kimia seperti urea, nanti kan kandungan N-nya itu bisa ditingkatkan seberapa persen. Mungkin dari teman-teman pertanian itu sarannya mencarilah ide atau terapkan ilmu-ilmu kalian menjadi ide yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan kita memikirkan kalau Jepang sudah maju, kalau negara lain sudah maju, tapi bergeraklah dari lingkungan sekitar bahwa Indonesia itu perlu penerapan teknologi di sektor pertanian supaya potensinya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin begitu. Nah, itu teman-teman, berarti kita harus bergerak untuk melalui masyarakat sekitar. Nah, Mas Wahyu ini kan udah ikut bidang PKM Karsa Cita. Apa aja sih yang Mas Wahyu dapat selama ikut bidang PKM ini? Kalau dari bidang PKM sendiri, dari tim kami alhamdulillah kemarin mendapatkan pendanaan, meskipun belum mendapatkan kesempatan lolos ke PIMNAS, tapi alhamdulillah kami sudah mendapatkan imbalan dari tim Smart Agriculture-nya UGM bersama beberapa dosen peneliti, di mana tim kami diberi kesempatan untuk melanjutkan riset kami, bahkan dianjurkan untuk dilanjutkan sebagai skripsi dari salah satu anggota tim, dan alhamdulillah kemarin sempat juga publikasi bersama Media Tani, Jogja iNews, dan beberapa media internet di Jogja dan di Indonesia. Gitu, Mas. Benefitnya banyak banget berarti ya. Nah, nggak terasa nih Mas, kita udah di penghujung podcast.
sebelum aku tutup, mungkin Mas Wahyu bisa nih kasih pesan untuk peserta PKM 2022. Ya, mungkin untuk teman-teman nanti yang ingin mengajukan sebuah ide atau sebuah inovasi di PKM 2022, harapan dan saran saya mungkin teman-teman jangan pernah menganggap bahwa hal kecil itu tidak bisa berpengaruh terhadap hal besar. Karena setiap hal kecil yang tidak diperhatikan itu tidak akan bisa menghasilkan suatu hal yang besar. Karena kalau kita belajar dari hal kecil seperti pemberian pupuk yang tidak diperhatikan, contohnya seperti dari tim kami, itu sebenarnya juga menghasilkan suatu inovasi, suatu ide yang nantinya akan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bahkan untuk seluruh Indonesia. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan hal kecil terlebih dahulu sebelum memimpikan atau bermimpi tentang hal-hal yang lebih besar. Mungkin begitu, Mas. Jadi jangan meremehkan hal kecil, karena dari hal kecil itu baru muncul mimpi yang besar. Oke, nah terima kasih Mas Wahyu ini sudah meluangkan waktunya dan mau membagikan informasi di podcast Bincang PKM kali ini. Gimana teman-teman? Semoga bisa nambah insight dan gak bingung lagi ya. Buat milih bidang PKM yang mau diikutin, saya Valen pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.